Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku Nova. Di video kali ini aku masih mau bahas tentang kehamilan. Jadi yang aku mau bahas sekarang itu tanda bahaya pada kehamilan. Jadi yang penasaran dan ini tuh emang ibu hamil wajib tahu banget. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasanya yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like juga video ini, komentar juga di bawah, kasih aku kritik, saran atau apapun itu kalian mau bertanya atau request aku bikin video apa lagi mungkin. Dan jangan lupa juga ya untuk follow Instagram aku. So keep on watching. Nah, jadi apa aja sih tanda bahaya pada kehamilan itu? Dan di sini tuh ada beberapa kategori. Jadi dibagi-bagi gitu. Ada tanda bahaya pada kehamilan trimester 1 atau di bulan pertama sampai bulan ketiga. Terus juga ada tanda bahaya kehamilan di trimester 2 dan ada juga tanda bahaya kehamilan di trimester 3. Jadi dibagi 3 gitu ya tanda bahaya pada kehamilannya. Nah, walaupun memang tanda bahayanya hampir mirip-mirip di 3 trimester ini, tapi yang aku mau bahas di sini adalah tanda bahaya kehamilan di trimester pertama. Jadi pada saat hamil muda ya. Sesuai dengan usia kandungan aku, jadi belum masuk trimester 2, masih ada di trimester 1. Jadi aku mau bahas tanda bahaya kehamilan yang ada di trimester 1 dulu. Kita langsung aja ke tanda bahaya yang pertama, itu mual muntah. Nah, sebetulnya ini tuh umum banget ya dirasain sama ibu hamil, apalagi di trimester pertama pasti ngalamin banget yang namanya mual muntah. Nah, jadi kondisi seperti apa yang bisa bikin bahaya? Jadi di sini tuh mual muntah yang berlebih. Nah, biasanya kita nyebutnya hiperemesis gravidarum. Itu adalah mual muntah yang berlebihan pada kehamilan. Nah, kenapa bisa berbahaya dan tandanya itu apa? Nah, tandanya itu bisa kita lihat kalau muntah yang kita rasain, mual muntah yang kita rasain itu lebih dari 3 sampai 4 kali muntah dalam satu hari. Jadi sering banget ya, sampai 6 kali, 7 kali muntah dalam satu hari. Nah, terus penyebabnya apa sih mual muntah yang kita rasain di trimester pertama ini? Yang pertama itu pasti karena perubahan hormon yang kita alami pada saat kehamilan. Semakin meningkatnya hormon HCG, terus progesteron, itu bisa menyebabkan mual muntah. Nah, terus juga bisa jadi ini riwayat keturunan. Nah, kalau misalkan kalian punya ibu atau saudara perempuan yang udah hamil dan ngalamin juga nih mual muntah yang berlebih. Nah, bisa jadi itu karena garis keturunan gitu. Nanti juga kalau misalnya kita punya anak perempuan dan hamil, bisa aja mual muntah yang kita alami itu turun ke anak kita yang perempuan nanti. Nah, terus karena riwayat penyakit, karena memang ada penyakit lain gitu seperti asam lambung yang punya mah gitu. Terus memang dari dulunya juga punya migrain atau pusing yang berlebih, itu bisa jadi mualnya dikarenakan riwayat penyakit tersebut. Nah, terus apa sih faktor resiko kalau misalkan kita mual muntah yang berlebihan? Di sini bisa resikonya terhadap bayi dan ibunya. Nah, kalau untuk bayi, biasanya dia bisa lahir dengan keadaan prematur atau kurang bulan di usia 36 minggu, 37 minggu. Nah, itu faktor risikonya. Terus juga bisa menyebabkan BBLR atau bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Jadi normalnya itu bayi lahir 2,5 kg. Jadi kalau udah di bawah 2,5 itu termasuknya BBLR. Dan kalau misalkan bayi lahir dengan BBLR itu akan rentan banget kena penyakit. Karena mungkin pertumbuhannya pada saat di dalam rahim kita dia belum optimal dan kurang sempurna gitu. Jadi masih ada kekurangannya karena normalnya kan 2,5 kg gitu harusnya berat badan bayinya. Nah, kalau faktor resiko untuk ibu itu bisa dehidrasi, malnutrisi, dan shock. Dehidrasi di sini berarti si ibunya kekurangan cairan atau elektrolit. Nah, kalau udah dehidrasi berat ini, wah ini tuh benar-benar kondisi yang menurut aku beresiko gitu. Ibu hamil bisa aja nyampe pingsan gitu karena dehidrasi. Pastinya nggak ada tenaga, lemes banget gitu. Terus malnutrisi di sini berarti si ibunya kekurangan asupan atau gizi, yang dimana nanti berpengaruh juga pada bayinya, seperti kayak tadi BBLR gitu, bayi lahir prematur kayak gitu. Nah, jadi kenapa mual muntah yang berlebihan itu bahaya? Jadi karena
faktor resikonya bisa ke bayi atau ke ibu. Lanjut ke tanda bahaya kehamilan yang kedua, itu pendarahan pervagina. Nah, itu biasanya terjadi apa kalau pendarahan? Memang ada yang normal dan yang enggak. Kalau yang normal itu adalah flek implantasi, dan kalau yang berbahaya ini bisa terjadi keguguran atau hamil ektopik, hamil yang ada di luar kandungan, terus juga bisa terjadinya hamil mola atau hamil anggur. Jadi ketiga penyebab tersebut bisa bikin kita pendarahan pada saat hamil muda. Itu bahaya banget. Nah, terus penanganannya seperti apa? Nah, kalau misalkan udah kayak kerasa ada keluar flek-flek sedikit, normalnya kan nggak nyampe banyak, terus perutnya nggak sakit, nggak sampai 5 hari ke atas gitu. Jadi penanganannya kita harus bed rest, nggak boleh stres, terus hindari dulu seks karena bisa memicu kontraksi. Terus kita juga dianjurkan untuk pakai pembalut biar kita kontrol, jadi darahnya itu sebanyak apa yang keluar, warnanya kayak gimana, kemerahan kah, kecoklatan atau kekuningan, itu harus dipantau. Terus kalau misalkan kita udah ngerasain nih pendarahannya semakin hebat, semakin banyak, terus nyeri perut yang sangat kuat, itu kita harus segera mendapatkan penanganan dokter gitu. Lalu tanda bahaya kehamilan yang ketiga itu anemia. Nah, anemia di sini yaitu suatu kondisi di mana kita kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Nah, normalnya HB kita itu 11 atau 10,5 kalau kita di trimester kedua. Nah, penyebab anemia ini itu apa sih? Biasanya karena faktor riwayat keturunan. Kalau punya ayah, ibu, saudara, kakek, nenek yang punya anemia, kemungkinan kalian juga beresiko punya penyakit yang sama. Terus karena penyakit kronik juga, dan karena kelainan gastrointestinal atau pencernaan kalian, terus karena memang kalian kekurangan zat besi gitu. Nah, penanganannya seperti apa? Penanganannya di sini cukup gampang, cukup agak simpel. Kalau misalkan HB-nya turunnya sedikit, kayak masih di angka 9, 8 gitu, kita cukup konsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi, bisa dari alami ataupun kalian bisa konsumsi obat atau suplemen makanan yang mengandung zat besi gitu. Nah, biasanya dianjurkan untuk mengkonsumsi obat penambah darah itu sebanyak 60 mg 3 kali dalam sehari gitu. Lanjut ke tanda bahaya yang berikutnya itu adalah nyeri perut yang hebat. Nah, di sini kalau nyeri perut yang hebat hampir sama kayak pendarahan tadi, ditakutkan ada keguguran ataupun kelainan pada kehamilan seperti letak plasentanya tidak sesuai, ada di jalan lahir, itu bisa menyebabkan sakit perut yang hebat dan perdarahan. Jadi intinya kalau misalkan ada sakit perut yang hebat ataupun pendarahan, kita memang harus segera ke tenaga medis untuk diperiksa gitu. Oke, next yang terakhir, jadi tanda bahaya pada kehamilan itu adalah demam. Nah, kita dikatakan demam itu kalau suhu kita di atas 37 derajat Celcius. Jadi apalagi kalau udah di atas 38 derajat Celcius, itu harus segera ke tenaga medis untuk diperiksa. Nah, biasanya kenapa terjadi demam pada kehamilan, dan ini tuh emang bahaya banget ya demam pada kehamilan. Yang pertama karena adanya infeksi. Nah, infeksi virus ataupun infeksi pada kehamilan seperti di air ketubannya. Terus kalau infeksi virus kayak TORCH karena virus Toxoplasma, rubella, sitomegalovirus yang bisa menyebabkan kelainan pada organ janin seperti otak, penglihatan, ataupun kelainan struktur tubuh dan kelainan pada jantung bawaan pada saat bayi kita lahir. Bahkan bisa menyebabkan kematian juga pada janin. Nah, jadi di sini demam itu benar-benar emang bahaya banget ya untuk ibu hamil. Jadi kalau misalkan udah kerasa panas badannya, langsung aja periksa. Terus yang lainnya bisa karena infeksi saluran kemih, karena kita sering misalkan menahan kencing, itu bisa aja infeksi di saluran kemih kita yang nantinya bisa menyebabkan infeksinya semakin dalam sampai bisa ke janin kita, juga berbahaya. Terus bisa juga karena DBD, kalau misalkan kita udah bepergian jauh dan memang di kota tersebut memang beresiko terkena DBD, bisa aja kita demam karena DBD. Nah, jadi itu dia tanda bahaya kehamilan di trimester pertama. Jadi kalau misalkan kalian punya gejala atau ngerasain salah satu gejala yang tadi aku udah sebutin, kalian langsung aja periksa ke bidan ataupun dokter kandungan kalian. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja sharing kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Jangan lupa komentar di bawah.
Thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye bye.